Laptop sampah kali ini dikasih upgrade gede. Ya kasar banget ya gue ngomongnya laptop sampah gitu. Tapi emang nggak sepenuhnya salah kok. Memang Acer itu punya laptop yang chassisnya dan beberapa partnya juga itu terbuat dari bahan daur ulang. Jadi jelas ya sampahnya itu dari daur ulang. Tapi tenang aja, lu punya laptop ini nggak kerasa sama sekali kayak sampah. Dan memang hampir setahun lalu gue juga udah bahas laptop review kali ini. Tapi yang sekarang ini jadi jauh lebih menarik. Karena Acer Aspire Vero sekarang udah gunain Intel Core Ultra Series Gen 2 dan juga seri yang H. Udah jelas speknya itu bakal jauh lebih ngebut kayak laptop-laptop lain yang udah gua pernah tes pakai CPU ini. Gak usah jauh-jauh dulu lah. Acer Aspire Vero ini adalah salah satu laptop favorit gua tiap laptop ini mampir ke studio. Karena gua suka desain laptop yang bisa ngebuat barang recycle jadi lebih bermanfaat, tapi maksud gua nggak asal jadi barang recycle doang. Terbuat dari plastik PCR post consumer recycle yang bisa ngurangin 30% emisi CO2. Jadi ya bagian cover, keyboard, sampai bezel layar yang gunain plastik ini ada campuran PCR-nya. Dari warnanya pun tetap ikonik seri Vero ya, cobblestone grey yang nunjukin desainnya natural yang seperti batu-batuan gitu. Dan gak hilang juga ada emboss R di sisi kanan bawah, ada keyboard dan juga tombol RA terbalik yang menjadi simbol review, rating, recycle, dan juga reduce. Sama buat touchpadnya pun gunain teknologi ocean glass, which is ini material plastik juga dari daur ulang sampah plastik yang ada di lautan. Bahkan tenang aja, untuk dari segi tingkat kekokohannya juga nggak kalah kuat dengan laptop lainnya. Bahkan engselnya pun dijamin lolos tes buka tutup sebanyak 30.000 kali, itu tetap aman. Kalau secara basic laptopnya sih sebenarnya desainnya juga nggak kalah menarik. Dari layout keyboardnya aja karena ukurannya besar jadi ada numpadnya dengan backlit juga, lalu sudah ada tombol copilot juga, tanda sebuah laptop ini udah modern saat ini. Kalau port untuk laptop compact kayak gini pun juga masih tergolong komplit dengan total 2 USB port C, 2 port USB A, HDMI, dan juga ada audio jack combo. Udah sih, kalau dari desain ini sih udah jelas bagus banget. Dengan utamanya ini akan condong untuk user yang peduli lingkungan. Tapi nggak cuma itu aja, anak-anak muda yang pengen punya looks laptop berbeda dari biasanya, ini bisa jadi salah satu pilihan buat kalian ya. Ini bukan cat loh ya, bener-bener hasil dari plastik daur ulang yang dicetak ulang. Bahkan dari packagingnya pun juga udah minim plastik lah, agar barang-barang yang udah didaur ulang bisa lebih sustain ya. Menurut kalian gimana sama desain laptop seperti ini? Coba aja komen di bawah, oke? Untuk layar laptop ini punya spek di 16 inci IPS level panel dengan resolusi WUXGA 1920x1200 pixel. Jadi udah rasio 16:10 dengan refresh rate-nya di 60 Hz. Ya memang secara smoothness laptop ini hanya masih di 60 Hz aja untuk kebutuhan kerja. Lu tapi diuntungkan dengan ukuran layar yang besar dengan rasio yang lebar juga. Jadi area kerja lo slightly lebih luas dan lebih nyaman. Bahkan dari tampangnya aja jelas punya fisik layar modern ya. Dan untuk webcamnya pun juga ada di QHD resolusinya dengan physical shutter cover untuk privacy lebih. So ya, udahlah ya, lanjut aja kita bahas performance-nya. Jadi Acer Aspire Vero 16 ini sudah ditenagai dengan performance dari Intel Core Ultra 7 255H. Yang jelas ini CPU performance yang beneran kasih performance kenceng ya. Dengan iGPU-nya ini Intel Arc 140T dengan total TOPS-nya untuk pemrosesan AI itu di 96 TOPS. RAM-nya juga gede, 16GB LPDDR5 dual channel 7467 MB transfer per second, dan juga SSD-nya 1TB PCIe NVMe G4 punya, dan sudah terinstall Windows 11 di dalamnya. Performance sintetis laptop ini bisa mendapatkan skor Cinebench R15 288 untuk single dan multinya di 2500-an. Dan untuk Cinebench R23 dapat 1800-an dan 14.000-an, lalu Cinebench R24 dapat skor di 112 dan juga 640. Di sini memang sedikit lebih turun performance-nya, tapi gua kasih paham aja kenapa ini nggak di boost maksimal sama Acer-nya. Pertama ya karena ini tujuan laptopnya itu sendiri ya, sustain. Jadi mereka kayaknya nargetin untuk kasih performance yang long lasting dibanding jos hajar sekaligus di awal. Dari segi thermal konfigurasi pun juga simpel aja, 2 heat pipe dan juga 2 fan kecil yang sebelahan posisinya. Kalau untuk stability testnya pun juga ya memang ada penurunan saat looping, dan highest score-nya itu lumayan tinggi di 14.000-an. Tapi saat di looping ke atas, maksud gue looping ke 5 atas atau ya lebih dari 5 maksudnya, suhu laptopnya udah mencapai suhu tinggi, average-nya itu ya ditahan di 10.000-an skornya. Namun di pengetesan layarnya ini masih aman. Jelas dari 3D Mark karena sudah aktif iGPU-nya, punya skor tinggi untuk ukuran GPU laptop, dan juga untuk penggunaan sehari-hari testing PC Mark 10 untuk casual use dan conference dapat skor yang tinggi
tinggi banget. Bahkan pas tes untuk si UL Pro Sign Office-nya pun juga di atas 6000 skornya. Ini nice banget. Kalau untuk performance test seperti rendering juga bisa mendapatkan waktu yang cukup singkat, jelas Full HD aman, dan untuk 4K pun juga terlihat aman kecuali saat render video dengan CPU test ya. Ya memang butuh CPU yang lebih kenceng ya untuk ngejalanin video 4K. Dan untuk pengetesan gaming dari game-game e-sport pun juga cukup masih bisa running smooth sesuai target refresh rate laptop ini kayak CS2, Dota, Valorant itu bisa di atas 60 fps. Namun untuk game AAA butuh yang performance kencang, di laptop ini masih playable di atas 30 fps dengan settingan lowestnya ya kayak SOTR, Black Myth Wukong sama Cyberpunk. Not bad sebenarnya, lagi pula ini bukan laptop gaming kan. Dan juga di laptop ini pun punya kapasitas baterai di 65 Wh dengan power brick kapasitas 65 Watt juga. So ya sebenarnya ini punya kapasitas yang udah besar buat dipakai dalam waktu yang lama, yang mana ini udah mumpuni memang. Bahkan untuk ukuran laptop besar seperti ini pun juga masih punya ketebalan yang hanya di 2,5 cm doang. Dan bobotnya itu nggak sampai di 2 kg, yaitu cuma 1,8 kg aja. Kalau utilitas seperti WiFi udah di-update ke Wi-Fi 7, Bluetooth ready yang Bluetooth 5.4, udah super aman buat koneksi aksesoris lo. Dan tentunya untuk fitur AI esensial masih tetap ada, lo bisa akses ya Windows Studio Effect untuk webcam lo, dan ada Copilot juga bisa, dan tentunya fitur terbaik buat conference call yaitu Acer Verified Voice dan juga Acer Verified View 2.0 ya. Jadi lo bisa video call lebih jernih dari segi visual dan juga audionya, which is ini penting banget harus ada. So ya, jadi Acer Aspire Vero 16 ini sih udah upgrade. Tapi tetap ya membawa nilai sustainability yang lebih oke, tapi performance-nya pun sekarang makin naik juga. Ditambah ada teknologi AI juga, jadi lebih menarik untuk laptopnya bisa lebih stand out kan. Memang dari harganya pun jadi lebih tinggi dari yang sebelumnya, tapi yang nggak masalah sih, masih worth it buat di-consider. Apalagi buat yang bosan sama desain laptop yang begitu-gitu doang, ini sih udah menarik banget ya. Emang dari kemarin sih laptop ini udah bagus. Gue suka banget sama desain laptop seperti ini. Bahkan kalau misalkan laptop itu harus ningkatin sustainability-nya, gue sih ya yes banget kalau bentukannya itu bakal seperti ini. Menurut kalian gimana sama bentukan Acer Vero-nya? Oke, mungkin aja video pembahasan gue dari Acer laptop Acer Aspire Vero 16. Silakan aja diskusi di kolom komentar gimana tentang laptopnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita untuk update terbarunya, dan join member kita kalau kalian tertarik. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.